Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Budiman yang merupakan salah satu pengurus dan penasehat dari suatu yayasan Bina Karya Negeri yang bergerak di bidang ekonomi kerakyatan dan sosial masyarakat. Oke, kebetulan saya juga sedang melakukan suatu penelitian yang merupakan suatu disertasi saya di S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Dan saya pun masih berstatus sebagai dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Oke, saya akan bicara mengenai disertasi saya yang berhubungan dengan efisiensi rantai pasok Jawa Barat. Namun kali ini saya akan bicara lebih spesifik lagi atau lebih mengerucut lagi ke daerah Kabupaten Tasik. Rantai pasok di Kabupaten Tasik, terutama di sini komoditasnya beras. Rantai pasok pada komoditas beras yang terjadi di Kabupaten Tasik sampai saat ini masih tetap mengalami suatu kendala, terlebih lagi dengan keadaan pandemi sekarang. Kendalanya adalah salah satunya adalah yang kuat, yaitu adanya suatu kekuatan oligopoli yang sangat kuat ada di titik di sini, ada di titik satu, titik kedua kalau boleh saya bilang. Titik pertama adalah petani, titik kedua di sini dia sebagai bandar, dia juga sebagai pengepul, dia juga sebagai sektor industrinya, dan titik ketiga berada pada penjual akhir atau retail. Oke. Oligopoli di sini terjadi cukup kuat di titik kedua, yaitu di titik bandar, yang mengakibatkan supply dari dari sektor dari sisi produsen pertama tadi, yaitu petani, agak kesulitan untuk memberikan suplai ke pedagang besar. Kenapa? Karena di sini harga masih dikuasai oleh titik yang kedua tadi, dari titik yang bandar tadi. Ini ditambah lagi dengan keadaan pandemi sekarang. Banyak orang atau banyak petani yang mengalami ketakutan dalam hal ini pandemi. Begitu juga dengan sektor dengan titik kedua dan ketiga tadi sebenarnya yang terjadi. Nah, di sini meskipun sebelum pandemi datang, meskipun pandemi belum ada, masalah untuk keadaan pasar oligopoli di rantai pasok beras Kabupaten Tasik sendiri sebenarnya sudah ada, apalagi dengan sekarang. Nah, kekuatan oligopoli di pasar beras rantai pasoknya cukup kuat. Dugaan saya memang terbukti dengan datangnya saya langsung, dengan surveinya saya langsung ke lokasi. Di sini benar-benar kekuatan oligopoli daripada rantai pasok beras cukup kuat. Di situ beberapa bandar besar itu sebenarnya mereka masih dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa bandar-bandar di mana itu anaknya juga kerabatnya, dan benar-benar mereka sangat kuat di sini. Tapi bukan berarti ini adalah sesuatu yang full negatif. Bahkan boleh kita bilang di sini ada sisi positifnya. Mengapa? Sisi positifnya adalah cukup kuatnya hambatan untuk pihak lain, pihak luar yang memang bukan orang atau warga Kabupaten Tasikmalaya untuk masuk ke bisnis rantai pasok beras itu sendiri. Itu mungkin yang bisa kita garis bawahi. Itu positifnya. Yang jelas negatifnya bisa kita bayangkan sendiri ya, ada suatu oligopoli dalam suatu rantai pasok yang tentu berdampaknya juga ke semua titik tadi.
Oke, mungkin hanya itu saja yang hanya sedikit saya utarakan terkait rantai pasok beras di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang saya coba tawarkan dalam menangani permasalahan tidak efisiennya rantai pasok beras di Kabupaten Tasikmalaya, yang dimana diakibatkan dengan adanya kuatnya oligopolis, pasar oligopoli di situ, adalah harusnya pemerintah dalam hal ini Bulog lebih bisa mengajak para oligopolis tersebut untuk bisa dibina kembali, khusus untuk para oligopolis dibina kembali oleh pemerintah, dimana selanjutnya langkah kedua yaitu para petani-petani di Kabupaten Tasikmalaya, saya kira akan lebih baik jika kelompok taninya lebih dikuatkan lagi, masing-masing dari daerah-daerah atau desa-desa, kelompok taninya harus lebih dimaksimalkan lagi suatu kelembagaannya. Karena dalam hal ini tentu bila ada hasil dari output yang bisa diserap oleh masyarakat dari pemerintah, itu bisa lebih mudah dihandle atau lebih mudah di share kepada kelompok tani tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Karena kelompok tani yang terjadi makin ke sini, kelompok tani beras terutama di sini terus menurun. Kalau boleh saya bilang terus menghilang. Semakin tidak ada, semakin berkurang dan tidak ada. Ini masalah sebenarnya. Ini bisa jadi masalah. Dimana seharusnya kelompok tani harusnya lebih kuat dan lebih banyak, saya kira. Terima kasih.